di sini sekarang di pelajaran kitab Wahyu, dan kami mau mengerti firman Tuhan. Buka pikiran kami untuk mengerti apa yang Anda mau bicara dengan kami. Berkatilah semua orang yang partisipasi pertemuan ini, Tuhan. Memberikan pada kami inspirasi, memberikan pada kami kuasa. Dalam nama Yesus Kristus kami minta. Berkatilah jemaat sekarang dalam nama Yesus Kristus. Karena kami bergantung padamu, tanpa kuasa-Mu kami tidak ada sukacita dan kedamaian. Sentuhlah kami, berkatilah hari ini. Kami minta Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aleluia. Aleluia. Bapa Engkau Allah yang berkuasa. Aleluia. Aleluia. Bapa Engkau Allah yang berkuasa. Aleluia. Kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak dipuji, layak disembah. Amin. Layak dipuji, layak disembah. Amin. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mau memberikan pertemuan ini di tengah-Mu, dan kami percaya pasti jemaat-Mu akan melihat kuasa dalam nama Yesus Kristus. Semua setuju katakan amin. Puji Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Selamat datang semuanya ke pelajaran di kitab Wahyu. Kami ada setiap hari Minggu 5 sore. Okay? So kamu tahu pelajaran kitab ini kami baca, ada buku di Brazil, nama buku adalah Dunia Akan Membakar. Ini tertulis oleh uskup kami. Kami tidak ada dibahas dan tapi kami akan saya akan translate, saya akan menterjemahkan dan kami akan meditasi. So meditasi kami adalah berdasarkan di buku ini. Okay? So, hari ini pelajaran Alkitab kami akan berbicara tentang, kami akan terus buku Wahyu bab 1. Kami akan berbicara tentang penglihatan Yohanes dan Yesus di tengah gereja. Amém? So, mari kita baca sini. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Patmos adalah the island, né? Kenapa Yohanes di Patmos? Kenapa Yohanes dia pergi di Patmos? Kenapa? Karena dia, aku tak berkat sini ya, Patmos berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. So dia di Patmos, dia di pulau Patmos bukan karena dia mau holiday,
dia di bulan Patmos karena dia setia pada Tuhan. Benar? So, kenapa dia benar? Setia pada Tuhan, dia datang di penjara di Patmos. Então kami mengerti semua orang mau ikuti Tuhan Yesus harus menjadi setia untuk bahkan mati pada Tuhan Yesus. So 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. So dia di hari Tuhan. Siapa hari Tuhan? Hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari Tuhan dia dibangkitkan dari mati. Okay, banyak orang bicara Konstantino dia membuat hari Minggu, gereja mulai menyembah hari Minggu karena seperti Konstantin. Bukan. Gereja di awal mereka menyembah Tuhan hari Minggu karena Minggu adalah hari Tuhan Yesus dia kebangkitan dari mati. So di hari Minggu Yesus dia datang dan berbicara dengan Yohanes. So kami bisa mengerti sangat penting datang di gereja hari Minggu. Ini sangat penting. So 11 katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamos, ke Tiatira, ke Sardis, ke Filadélfia, ke Laodikia. So 7 gereja. Setiap gereja ini artinya satu jenis Kristen. Ada Kristen jenis Kristen Efesus, ada Kristen Smyrna, ada Kristen Pergamos, ada jenis Kristen Tiatira, ada jenis Kristen Sardis, ada jenis Kristen Filadélfia, dan ada jenis Kristen Laodikia. Kami harus tahu apa jenis Kristen saya ada. Sebab ini sangat penting. Minggu depan kami akan mulai bicara tentang apapun gereja ini dan Anda bisa identificar apa jenis Kristen Anda punya. Semua gereja artinya satu jenis gereja, satu jenis Kristen, satu jenis hamba Tuhan. Então saya, engkau, kami ada satu dari gereja ini. Ok? Dan lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki diam dari emas. So, dia melihat de 7 kaki diam dari emas. Okay. Dan di tengah-tengah kaki diam itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang dipanjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. So dia Tuhan Yesus dia berpakaian jubah, né? Jubahnya ini seperti jubah dari high priest, benar? So yeah, he's like the high priest. How can I say high priest? The high priest adalah pendeta tinggi, né? Seperti pendeta tinggi. Não, imam besar, né? Imam besar. Berarti imam besar. Okay, dia. So karena Tuhan Yesus dia selalu berdoa pada kami, selalu menengahi pada kami di surga. Seperti imam besar lakukan.
imam besar dia datang di kuil dan dia menengahi pada umat Tuhan. Tuhan Yesus dia imam besar kami. So, di surga dia menengahi pada gerejanya. Ok? Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Banyak orang pikir, ini apa Yesus Kristus? Ya, karena Yesus dia mati dan dia bangkit di hari ketiga, dan dia datang di surga. Sekarang dia menerima, dimuliakan jenis tubuh. Ini semua jenis tubuh kami akan ada di surga. Mengerti? So, isi Anda bisa melihat sini, Yohanes dia gunakan perbandingan. Isi mati seperti ini, mata seperti ini, kaki seperti ini. Okay? So, ini perbandingan. Okay? So, rambut Yesus tidak meta, tapi seperti meta. Kakinya bukan lakukan dari api, tapi seperti api. Matanya seperti api. Okay? Dan kakinya mengkilap bagaikan tembak membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. So, suaranya sangat-sangat kuat, seperti air terjun. Jika Anda melihat air terjun, Anda tahu suara air terjun sangat-sangat kuat. So, apa yang Yohanes bicara ini? Bicara de suara Tuhan itu sangat kuat. Mengerti? So, he's just comparing. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. So, Tuhan bersinar. Ini jenis tubuh kami akan menerima di surga. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. So, kenapa Yohanes ini dia jatuh? Dia jatuh bukan dia menerima Roh Kudus. Dia jatuh karena dia melihat kemuliaan Tuhan. Pasti dia he was scared. He was how can I say scared? He was takut. Dia takut. Sebab ini dia jatuh. Banyak pendeta melihat pada bab ini bicara dia tak jatuh karena dia menerima Roh Kudus. Bukan. Roh Kudus tidak mau Anda jatuh. Dia mau mengangkat Anda. Amin? Mengangkat. Sebab ini Tuhan bicara padanya, jangan takut. Tuhan tidak mau Anda penuh dengan roh takut, tapi Tuhan mau Anda penuh jiwamu dengan kuasanya. Okay? Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. So, Tuhan ada sekarang kekuasaan. Sebelum ini, iblis ada kekuasaan di kunci maut dan kerajaan maut. Tapi sekarang Tuhan Yesus dia ada kunci maut dan kerajaan maut. Dia ada kekuasaan. Semua kekuasaan memilihnya. Amém?
So dia hidup selama-lamanya. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. So dia bicara pada Yohanes, tulis semua, karena hamba saya di masa lalu mereka harus tahu apapun akan terjadi. Amin. Sebab ini sangat penting kami baca buku Wahyu dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dia emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dia itu ialah ketujuh jemaat. Amin. So minggu depan kami akan berbicara tentang rahasia di ketujuh bintang. Amin. Anda akan mengerti. Ini sangat penting. Anda sangat penting revelation sini, berkat sini. Okay? Tapi apa yang kami bisa belajar hari ini? Pertama kami belajar. Kami harus siap untuk ikuti Tuhan. Kami harus ikuti Tuhan, bahkan banyak orang menolak kami, keluar kami akan menolak kami. Si Yohanes dia bisa menolak Tuhan karena dia menerima kesempatan untuk menolak Tuhan dan tidak datang di penjara, tapi dia memilih datang di penjara karena dia tidak mau menolak Tuhan. Ada banyak orang hari ini, apapun situasi terjadi, jika mereka berdoa, Tuhan tidak menjawab mereka. Jika satu masalah datang, mereka menolak Tuhan. Banyak orang hari ini, iman mereka sangat-sangat lemah. Sebab ini mereka tidak berdiri dengan Tuhan. Kami harus menjadi setiap sampai akhir. Amin. Ini adalah pertama pelajaran kami. Pelajaran kedua, ini adalah ini, that Tuhan dia ada di tengah gerejanya. Karena dia mau berbicara dengan gereja. Siapa gereja? Gereja tidak tempat ini. Gereja adalah kami. Kami adalah gereja Tuhan. Amém? Então Tuhan dia selalu dekatmu. Dia tak pernah lupa tentangmu. Dia tak pernah akan meninggalkanmu. Jika anda menjadi setia dengannya, dia akan berbicara denganmu dan dia akan tunjukkan padamu kemuliaannya. Amin. Dan pelajaran ketiga kami harus melihat, meskipun masalah saya sangat-sangat besar, kemuliaan Tuhan sangat besar. See? Yohanes tidak bisa menemukan kata-kata yang benar untuk describe bagaimana Tuhan Yesus. Dia tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata bagaimana Yesus dia he look like, né? Dia tidak tahu, dia tidak ada kata-kata untuk terlihat seperti bicara seperti terlihat seperti, karena Tuhan Yesus dia sangat-sangat mulia. Amin. So tetap matamu melihat pada Yesus, jangan melihat pada situasi anda, jangan melihat pada apapun tetangga anda punya, tapi tetap hatimu dan pikiranmu selalu setia pada Tuhan, dan pasti akan Tuhan akan hormati anda. Mungkin anda punya banyak tetangga, banyak masalah, mungkin saat ini anda menangis, anda merasa hilang. Saya mau berdoa padamu. Saya mau berdoa seperti Yesus datang dekat Yohanes. Dia akan datang dekatmu, dia akan rangkul anda sekarang. Amin. Dan dia akan memperkuat imanmu. Oke? Karena mungkin hari ini anda melihat masalah aja, tapi segera anda akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup anda. Amin. Puji Tuhan. Letakkan tanganmu di hatimu
tutup mata. Oke, bawaku dekat, jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku, kau yang ku rindu, tiada sepertimu, tak ada yang menggantikanmu, beli hangat peluk kamu, bawa diriku mendekat padamu, kau ku rindu, kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu, berada di dekatmu. Ya Tuhan, saya tahu sekarang Anda dekat orang ini. Pasti mungkin orang ini dia hadapi banyak tantangan. Mungkin orang ini dia perlu lemah karena circunstance di hidup dia tidak baik. Tapi Tuhan, seperti jiwa dari Yohanes, Engkau perbarui jiwa dari Yohanes di saat Anda datang dekatnya. Tuhan, semoga orang ini bisa melihat kuasa-Mu, kemuliaan-Mu juga, dan Engkau sentuhnya sekarang dalam nama Yesus. Sekarang teman-teman saya berbicara dengan Tuhan dan minta Tuhan sentuh jiwa saya. Ya, saya mau melihat kemuliaan-Mu. Saya tidak mau meninggalkan iman saya. Saya mau tetap ada setia denganmu dalam nama Yesus Kristus. Berbicara dengan Tuhan Yesus sekarang. Terimalah kuasa Tuhan di dalam jiwamu sekarang. Mungkin Anda putus asa, mungkin Anda tidak ada kedamaian di jiwamu. Tuhan memperkuat Anda sekarang. Tuhan sentuhlah jiwamu sekarang. Terimalah kuasa Tuhan di dalam jiwamu. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau selalu bersama kami. Terima kasih karena Engkau tak pernah lupa tentang kami. Engkau selalu setia dan Engkau selalu memelihara hamba-hamba-Mu. Haleluya. Terima kasih. Dan terus memberkati orang ini, Tuhan. Terus berkat orang ini dalam nama Yesus. Terimalah kuasa Tuhan sekarang teman-teman saya, karena Tuhan bersamamu. Haleluya. Tuhan, kami akan akhir pertemuan kami sekarang, tapi saya yakin orang ini sudah diberkati dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran ini. Setiap hari Minggu kami akan meditasi di firman-Mu, dan pasti kami akan bertumpu secara spiritual untuk kemuliaan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa sekarang. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih semua untuk partisipasi di pertemuan ini.
pasti Tuhan akan memberkati Anda. Amin. Tetap imanmu selalu setia pada Tuhan. Oke, jangan hilang iman. Jangan hilang iman, tapi percaya Tuhan, tetap Anda setia pada Tuhan, dan Tuhan akan hormati Anda. Amin. Saya mau hanya ingatmu di setiap hari Facebook, setiap hari malam kami adalah program renungan harian. Oke, Anda bisa menerima firman Tuhan. Amin. Setiap hari malam di Facebook. Oke, dalam nama Yesus. Dan minggu depan di pertemuan ini kami akan berdoa pada keluargamu. Amin. Gabunglah kami online minggu depan 10.30 pagi di YouTube channel. Okay? Tuhan berkati. Bye bye. God bless you. Have a wonderful Sunday. Wonderful. Bye bye.